Oke Bang, selamat malam Bang, apa kabar sebelumnya? Baik. Ya, Bang, menanggapi hasil pra peradilan Peggy Setiawan yang akhirnya dibebaskan, Bang boleh sedikit berkomentar soal itu Bang? Ya, terkait bebasnya Peggy Setiawan, ya saya juga ikut senang dan juga bergembira ya terkait kebebasan itu ya. Tapi perlu diingat ya, ini juga edukasi buat masyarakat bahwa pra peradilan itu lebih menguji terkait aspek formil ya. Jadi dalam pra peradilan itu tidak melihat Peggy Setiawan ini benar atau salah, tapi hakim pra peradilan lebih melihat dari sisi prosedur penangkapan yang dilakukan oleh penyidik ya, apakah sudah memenuhi prosedur dan undang-undang ataukah tidak ya. Dan seperti kita ketahui ya, bahwa dalam putusan pra peradilan itu jelas ya bahwa prosedur penangkapan yang dilakukan oleh penyidik dan penahanan oleh penyidik terhadap Peggy Setiawan itu tidak sah. Makanya pihak pengadilan meminta agar Peggy Setiawan dibebaskan dari penahanan kepolisian ya, seperti itu. Ya artinya kan dari hasil putusan tersebut hanya mengkoreksi bagaimana SOP kepolisian menangkap. Artinya Peggy Setiawan ini belum begitu bebas dari pantauan kepolisian. Akan ada panggilan-panggilan lain untuk menjadi kesaksian atau seperti apa? Oh benar sekali ya. Jadi Peggy Setiawan lepas atau bebas dari tahanan polisi terkait menangnya pra peradilan ya yang diputus kemarin, itu tidak serta merta Peggy Setiawan bebas begitu saja ya. Artinya bahwa hingga sejauh ini belum ada klarifikasi dari pihak kepolisian terkait pemulihan nama baik, ganti rugi dari pihak kepolisian, belum ada klarifikasi ya. Karena bagaimanapun yang menangkap, yang menahan, yang mentersangkakan itu pihak kepolisian. Sebelum pihak kepolisian mengklarifikasi dan mengakui bahwa benar penangkapan Peggy Setiawan itu salah orang, salah tangkap, dan dia juga berjanji merehabilitasi nama baik Peggy, itu artinya Peggy Setiawan dimungkinkan 1 minggu, 2 minggu ke depan atau 1 bulan ke depan dipanggil kembali oleh pihak kepolisian ya, apabila pihak kepolisian ini masih yakin kalau Peggy Setiawan adalah pelakunya, ya enggak? Kita sendiri kan tidak tahu ya, yang tahu itu kan pihak kepolisian yang memiliki barang bukti, alat bukti ya, dan juga yang mengumumkan bahwa pelakunya adalah Peggy Setiawan itu kan pihak kepolisian. Di sini sebagai praktisi hukum hanya menggambarkan itulah prosedur yang akan dihadapi Peggy Setiawan. Jadi kalau pihak kepolisian menganggap atau masih bersikeras Peggy Setiawan pelakunya, jadi bisa dipastikan Peggy Setiawan dipanggil kembali, diproses kembali, atau pihak penyidik mengeluarkan sprindik yang baru ya. Jadi memanggil kembali sesuai prosedur yang seharusnya ya. Jadi dipanggil sampai 3 kali sampai dan semacamnya ya, sehingga mungkin bisa jadi aja tersangka. Yang paling penting sekarang adalah pihak kuasa hukum Peggy mendesak pihak kepolisian agar memberikan klarifikasi penjelasan di publik ya terkait salah tangkap, kalau memang benar salah tangkap ya. Selagi itu belum ada, saya belum yakin ya Peggy Setiawan itu
akan dipanggil kembali, atau mungkin opsi kedua ya, bisa saja polisi memang mengakui ya secara internal kalau Peggy itu bukan pelakunya, ya hukumnya digantung begitu saja, dibiarkan begitu saja tanpa penjelasan gitu. Bisa begitu juga, bisa dimungkinkan. Dalam hukum kan tidak ada namanya salah tangkap ya, mungkin kurangnya bukti bang. Nah, terus balik lagi ke masalah Peggy bang, artinya belum 100% Peggy ini bisa merayakan kemenangan hari Selebrasi bang ya. Peggy ini bebas karena kesalahan prosedur. Ya. Jadi bukan karena Dinyatakan tidak barang bersalah. bukti, alat bukti. Karena dalam pra peradilan yang sesuai KUHP pasal 77 itu jelas kewenangan pra peradilan itu adalah menguji sah dan tidaknya terkait penangkapan, penahanan seseorang yang dilakukan oleh penyidik. Seperti itu. Ya Bang, Pengabulan pra peradilan dari Peggy Setiawan ini banyak bilang sedikit membuka bobrok dari pihak penyidik. Setuju gak sih bang? Apakah disalah stepnya salah gitu sehingga menjelaskan? Ya, terkait proses penyidikan yang dilakukan terhadap Peggy Setiawan ya, sehingga timbulnya pra peradilan, memang itu harus dikoreksi oleh pihak kepolisian dan harus diperbaiki ya. Tidak juga orang dengan kasus 340 yang hukumannya mati, istilahnya main tangkap begitu tanpa prosedur pemanggilan, kecuali ya memang memang tangkap tangan ya, dia ketahuan jelas-jelas membunuh gitu loh, seperti itu gitu loh, itu lain hal ya. Kalau ini kan semua ibaratnya masih katanya gitu loh, ya enggak? ya. Kesaksian Sudirman, kesaksian ini, kesaksian itu gitu loh kan. Ini kan masih belum pasti, yang tahu itu ya semuanya kepolisian gitu loh. Terlepas Peggy Setiawan salah dan tidaknya ya, kita tidak menganggap Peggy Setiawan salah, tapi itulah fakta hukum yang kelihatannya akan timbul gitu, seperti itu gitu ya. Kalau pihak kepolisian tidak secara resmi mengumumkan kalau Peggy ini benar orang yang salah tangkap, seperti itu. Ya Bang, ada kewajiban kepolisian nggak sih untuk membuat pernyataan bahwa ternyata Peggy adalah orang yang maksud salah tangkap, jika memang ternyata Peggy adalah salah tangkap dengan kekurangan alat bukti? Apakah memang itu sudah diatur undang-undang juga untuk kewajiban kepolisian untuk mengatakan itu, mengklarifikasi itu? Ya, kalau memang benar salah tangkap, ya memang pihak kepolisian berkewajiban mengklarifikasi, karena tanggung jawabnya adalah pemulihan nama baik, karena ini menyangkut hak asasi manusia gitu, tidak seperti itu ya. Nah ini kan pihak kepolisian tidak sampai sejauh ini belum mengklarifikasi itu. Jadi ada dua kemungkinan ya, dua kemungkinan itu. Yang pertama, bisa jadi pihak kepolisian masih yakin pelakunya adalah Peggy, dan ke depan bisa saja timbul sprendik baru ya. Yang kedua, bisa jadi ya secara internal memang diakui oleh pihak kepolisian kalau ini salah tangkap, seperti itu. Bisa aja nanti prosesnya ya menggantung dan hilang begitu saja. Itu ada dua kemungkinan seperti itu gitu loh. Jadi kalau dianggap dari putusan pra peradilan itu Peggy Setiawan bebas gitu loh, ya benar bebas, tapi bebas tidak dari segi hukum tadi yang dituduhkan ke pihak kepolisian, sebelum ada klarifikasi. Bebas dari salah prosedurnya pihak dalam proses penangkapan Peggy Setiawan itu ya. Karena pra peradilan itu jelas tidak membahas ataupun menguji material, tapi dia hanya dari segi aspek formilnya saja ya, terutama administrasi, bagaimana sih prosedur penangkapan, sesuai pasal apa tidak, sesuai undang-undang apa tidak,
itu saja gitu. Makanya hakim juga kan di awal menjelaskan pra peradilan ini tidak istilahnya melihat orang itu benar atau salah, dia pelakunya atau tidak ya, tapi lebih melihat sah apa tidak sih yang dilakukan penyidik terhadap Peggy Setiawan. Makanya dianggap tidak sah, ya harus dibebaskan. Polisi kalau memang masih yakin dia pelakunya, ya dimungkinkan dia membuat sprindik baru, dipanggil kembali si Peggy Setiawan ya untuk diperiksa. Seperti itu. Banyak.